Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tentunya bersuka cita kembali di minggu pagi hari ini dalam sukacita Tuhan, oleh karena Dia memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk kita bisa berbakti bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita, dan kita sudah menikmati puji-pujian bersama-sama, dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, biarlah Tuhan memimpin kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami tiap-tiap hari sampai pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kami bisa memuji-muji Engkau bersama dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan kembali memberkati dan meneguhkan hati kami untuk kami menerima sabda Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mendorong kami, firman-Mu memberi arahan-arahan kepada kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran. Firman-Mu menghibur, menguatkan. Firman-Mu membawa pertumbuhan iman bagi kami, untuk kami terus menerus maju di dalam Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Berkatilah sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita sekalian yang menjadi sumber perenungan kita pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam bagian ini biasanya firman Tuhan ini ditafsirkan secara hurufiah. Ada orang yang dilepaskan dari setan, dan kalau orang itu tidak mau menerima Yesus, maka bisa dirasuk kembali oleh lebih banyak setan. Atau ada juga yang menafsirkan bagian firman Tuhan ini bahwa orang sakit kalau disembuhkan, lalu dia tidak mau percaya kepada Yesus, maka penyakitnya bisa lebih kumat lagi, lebih berat. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat 45b, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, jelas menunjukkan bahwa bagian ini adalah suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, jangan lengah. Kita perlu merenungkan tentang tema ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang lengah. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang sedikit lupa akan kebenaran firman Tuhan, sedikit lupa akan nilai-nilai rohani, lalu kita terbuai dengan rayuan-rayuan dunia ini, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, dan seterusnya. Kita bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan sesuatu yang bisa kita samakan dengan sebuah perlombaan. Memang kita sekarang sedang ada dalam perlombaan iman, di mana masing-masing kita harus fokus, di mana masing-masing kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita harus
selalu mengingat arahan-arahan yang diberikan kepada pelatih rohani kita, yaitu Tuhan kita sendiri melalui firman Tuhan. Bukankah seorang atlet pada waktu ia masuk dalam sebuah pertandingan dia harus selalu fokus, dia harus selalu mengingat aba-aba atau hal-hal rambu-rambu yang disampaikan oleh pelatihnya supaya dia bisa melihat titik lemah dari serangan musuh sehingga dia bisa memperoleh sebuah kemenangan. Kalau dia tidak fokus kepada sebuah arahan, dia tidak fokus kepada sebuah hal yang sangat bagus, yang sangat luar biasa yang diberikan oleh sang pelatih kepada dirinya, maka dia tidak mungkin memperoleh kemenangan. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melihat bahwa kita ada dalam sebuah perlombaan iman. Tuhan menginginkan supaya kita sebagai orang yang beriman kepadanya fokus, ingat kepada aba-aba, ingat kepada rambu-rambu, ingat kepada arahan-arahan yang Yesus sebagai sang pelatih kita, dia memberikan arahan-arahan itu selalu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang ada di depan kita yang seringkali dipakai oleh setan yang membuat akhirnya kita tidak bisa lagi melihat tentang kebenaran, lalu akhirnya kita hidup dalam dosa dan mendukakan hati Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, kisah yang begitu luar biasa disampaikan oleh Matius sebagai seorang penulis Injil Matius ini. Kita melihat ajaran Yesus yang begitu luar biasa. Yesus mengajarkan bahwa semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia harus memiliki kehidupan yang tetap di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa hal dari bagian firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya mengajak kita sekalian merenungkan bagian firman Tuhan ini, jangan lengah. Yang pertama, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melihat dari catatan firman Tuhan ini dikatakan demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Dalam bagian firman Tuhan ini tentu menunjuk memang kebiasaan Yesus. Dia selalu mengusir setan. Dia seringkali mengusir setan. Apabila ada seorang dirasuk oleh setan, Yesus tidak pernah biarkan. Apabila ada seorang dirasuk oleh setan, maka Yesus dengan penuh kuasanya, kuasa ilahi yang ada padanya, mengusir, menengking setan itu sehingga setan itu pergi keluar. Jadi sinar kemuliaan yang ada dalam diri Yesus itu membawa kemenangan pada diri seseorang. Begitu luar biasa, bukan? Tetapi sayangnya jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ada banyak orang pada waktu mengalami sinar ilahi, pembebasan dari Tuhan sehingga setan yang ada dalam dirinya itu keluar. Ada banyak orang justru tidak hidup dalam pertobatan yang sejati, tidak. Nanti kita akan melihat ya dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana orang yang tidak mengalami pertobatan sejati. Apakah seseorang yang tidak mengalami pertobatan sejati karena Tuhan yang melakukan hal demikian? Tentu tidak. Orang itu sendirilah. Mungkin dia penuh dengan kepura-puraan, pura-pura rohani, tapi sebenarnya tidak rohani. Pura-pura bertobat, tapi sebenarnya tidak bertobat. Ada banyak orang seperti itu. Nah, kita melihat dalam bagian ini, apabila roh jahat keluar dari manusia, itu pekerjaan Tuhan luar biasa. Pekerjaan Yesus selalu membawa setan keluar dari manusia. Yesus tidak ingin manusia itu digerogoti oleh setan. Yesus tidak ingin manusia itu ditipu oleh setan. Yesus tidak ingin manusia itu dikerjai oleh setan. Karena setan adalah pembohong. Setan adalah raja pembohong. Bapa pembohong. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tidak ada. Nah, kita melihat hal yang pertama saya ingin ajak kita sekalian untuk percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan jangan pernah main-main waktu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan. Tuhan Yesus menginginkan supaya pada waktu kita mengalami sinar ilahi itu, pada waktu berkat rohani itu memenuhi hati kita, kita jangan main-main, kita jangan pura-pura.
Kita jangan supaya dilihat orang rohani, oh dia bertobat. Padahal sebenarnya kita sedang memiliki satu maksud tertentu dari pertobatan itu. Kita ingin mendapatkan sesuatu supaya kita dinilai sudah baik, kita dinilai sudah bertobat, kita dinilai sudah menjadi manusia yang mengalami perubahan. Lalu kita berkata, yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang lalu sudah datang. Aku sudah bertobat di dalam Tuhan. Padahal itu hanya kedok semata. Itu hanya topeng semata. Banyak ya orang Kristen ingin mendapatkan sesuatu, ingin memperoleh hal-hal yang lebih luar biasa, lalu pura-pura bertobat. Saya pernah berjumpa dengan model orang seperti ini. Waktu dibimbing, diarahkan, menangis. Tetapi berikutnya kita melihat motivasinya, dan tidak benar. Motivasinya tidak benar. Motivasinya untuk diberikan belas kasihan. Motivasinya untuk mendapatkan berkat. Padahal berkat secara rohani tidak pernah ia nikmati. Dia tidak pernah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak pernah. Saya berdoa, biarlah jemaat GPI Gloria, kita semua memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Kepercayaan kita tidak main-main sama Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Bukan karena kita supaya dipuji oleh keluarga kita. Supaya kita dipuji oleh kalangan orang-orang tertentu. Kita dikatakan orang yang sudah berubah, orang yang baik. Lalu kita diberikan sesuatu yang begitu luar biasa. Padahal kita sedang bersandiwara. Banyak orang sedang bersandiwara. Tapi biarlah bagian firman Tuhan ini mengajak kita, kalau orang yang bersandiwara tentu tidak akan tenang. Orang yang bersandiwara penuh dengan kepura-puraan, satu hari akan terbongkar. Tuhan akan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya. Siapa orang itu? Jemaat yang Tuhan Yesus kasih itu yang pertama, mari kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau selama ini saya penuh dengan sandiwara Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya penuh dengan kepura-puraan Tuhan, tolonglah Tuhan supaya saya sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Nah yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam bagian ini, saya bacakan sekali lagi ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Yang kedua kita melihat ya sifat dari si jahat ini, setan ini. Memang inilah pekerjaannya dia mengembara, artinya dia selalu mencari satu kesempatan. Dia selalu mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Memang dia tidak betah di tempat-tempat yang tidak ada manusianya. Memang tujuannya dia untuk menggoda manusia. Tujuan setan ialah membawa manusia untuk jauh dari Tuhan. Itu tujuannya. Tujuan setan datang ke dalam dunia ini pada waktu dia mau menjadi sama seperti Allah, maka Allah buang dia ke bumi. Maka sejak saat itu jemaat yang Tuhan kasih, keinginannya selalu ingin membawa manusia itu untuk jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan segala strategi tipu daya setan yang bisa membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Itulah maksudnya, itulah pekerjaannya. Dia mengembara, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat ke-44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dia ingin selalu datang kepada manusia. Dia ingin selalu menggoda manusia. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Kita melihat ya, bagaimana pekerjaan setan pada waktu dia melihat sebuah kesempatan yang indah. Dia mengintip seperti seekor singa yang siap menerkam mangsanya dengan begitu buasnya. Perlahan-lahan dia mengintip, dia melihat, dia memperhatikan, dia mempersiapkan sebuah strategi yang begitu jitu, strategi yang begitu luar biasa.
Dia mempersiapkan segala sesuatunya sampai waktunya tiba. Dilihat dalam ayat yang ke-44. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Sangat mengenaskan ya kondisi hati manusia yang seperti ini memang. Dikatakan kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Situasi yang kosong di mana tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau seseorang itu kelihatannya dia rohani, kelihatannya dia bertobat, sebenarnya dia tidak bertobat, maka kondisi orang seperti itu akan mengalami kekosongan. Maka setan akan kembali kepada kondisi rumah yang seperti itu. Ini pekerjaan setan. Dia masuk ke tempat yang kosong. Itu sebabnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hati-hati dengan segala teknik-teknik konseling yang mempersilahkan seseorang kosongkan pikiranmu. Sebenarnya ini sesuatu yang membahayakan. Jangan anggap sepele. Orang-orang yang biasa melakukan yoga, yang selalu mengosongkan pikiran, itu bukan pikiran Kristen. Pikiran Kristen, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selalu mengarahkan pikiranmu kepada Kristus. Bukan pikiran yang kosong, bukan. Jadi kalau ada teknik konseling yang menyuruh kita untuk kosongkan pikiran, tolak itu baik-baik. Tolak itu mentah-mentah. Tolak, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Firman Tuhan selalu mengarahkan kepada kita, arahkan segala pikiranmu kepada Kristus, bukan pikiran yang kosong, enggak. Pikiran yang bersumber dari Kristus dan pikiran yang selalu memikirkan hal-hal di atas. Pikiran yang selalu memikirkan nilai-nilai rohani kebenaran Tuhan, sehingga pikiran kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu memikirkan bagaimana hidup bertumbuh, bagaimana hidup memenangkan banyak jiwa, bagaimana hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu pikiran-pikiran yang dipenuhi, yang diarahkan kepada Kristus, bukan pikiran kosong. Kalau pikiran kosong, maka bukan kuasa Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, tapi setan. Ya, marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat strategi setan begitu luar biasa, begitu pandainya dia, begitu pintarnya dia. Dan kita tidak bisa melawan kuasa setan dengan kuasa diri kita sendiri, tidak bisa. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang sombong, Bapak Ibu akan hancur dibuat setan. Tapi kalau kita menyadari dengan kerendahan hati, lalu kita minta, Tuhan, biarlah kuasa Roh Tuhan yang ada padaku bisa menangkal segala strategi setan yang kapan saja bisa menipu aku. Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang maha tinggi itu menaungi aku. Hikmat Tuhan itu memimpin hidupku, sehingga aku tidak pernah terkecoh oleh rayuan setan, rayuan iblis yang bisa membawa Bapak, Ibu, saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Mari kita melihat kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak pernah memberi kesempatan kepada setan untuk menggerogoti iman Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tidak pernah. Kita jangan memberi kesempatan kepada setan, sehingga akhirnya kita tertipu olehnya, lalu kita terbuai dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Bukan berkat yang kita peroleh dari Tuhan, tapi kutuk, hukuman, kemarahan Tuhan, karena kita tidak pernah serius dengan Tuhan. Mari kita renungkan bagian ini secara serius, biar kita terus berdoa dan minta mohon kekuatan dari Tuhan, supaya aku terhindar dari tipu daya setan yang bisa memperdaya hidupku Tuhan, tapi aku terus mencintai Taurat Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kondisi seorang yang bermain-main dengan Tuhan. Tadi yang pertama kita melihat, kita harus percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus pasti Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan kita melihat pekerjaan setan yang bisa memperdaya kita. Dan kondisi seorang yang bermain-main dengan Tuhan diperdaya oleh setan. Kita lihat ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain
yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Kita lihat betapa jahatnya setan itu. Begitu dia melihat satu tempat yang kosong, lalu akhirnya dia keluar, dia mengajak 7 setan lain yang lebih jahat lagi untuk masuk ke dalam rumah itu, menguasai rumah itu, bertakhta dalam rumah itu, sehingga apa? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jangan menganggap remeh kata-kata firman Tuhan dalam bagian ini. Lebih buruk daripada keadaannya semula. Banyak orang Kristen menganggap remeh tentang hal-hal rohani. Banyak orang Kristen menganggap remeh pada waktu orang dirasuk setan. Banyak orang Kristen menganggap remeh, itu hanya gejala psikologi. Itu nanti juga bisa sembuh sendiri. Jangan main-main. Setan bisa merusak keadaan hidup seseorang kalau dia sudah menguasai orang itu. Mengerikan. Mengerikan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kondisi seorang yang bermain-main dengan Tuhan, pada permulaannya dia kelihatannya seperti rohani. Ingat Yudas ya? Yudas kelihatannya dia seorang yang rohani. Dia mengikut kemana Yesus pergi, dia ikut. Kelihatannya rohani, luar biasa. Tapi pada akhirnya uang menguasai hati dan pikirannya. Lalu akhirnya dia menjual Yesus justru. Kita ingat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Wah, begitu luar biasa rohaninya dengan jubah keagamaannya yang begitu populer. Yang begitu luar biasa. Orang menilai ini orang yang rohani. Ini orang yang selalu beribadah kepada Allah, Yahweh yang begitu luar biasa. Tapi mereka sebenarnya yang menghukum Yesus. Mereka sebenarnya yang menjatuhkan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka justru dengan jubah keagamannya, mereka hanya mencari popularitas. Mereka justru dengan jubah keagamannya, mereka hanya supaya dapat puji-pujian dari banyak orang. Tapi sebenarnya hati mereka jahat. Hati mereka tidak pernah mengalami pembaharuan dari Tuhan. Tidak pernah. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita ada dalam kelompok orang-orang seperti ini? Kita yang nampaknya rohani, padahal sebenarnya kita tidak rohani. Kita yang nampaknya dengan puji-pujian yang begitu luar biasa, yang membawa orang melihat kita, wih sungguh-sungguh luar biasa. Tapi sebenarnya kita tidak sedang memuji Tuhan. Mengerikan ya kondisi hati yang seperti ini. Kelihatannya memuji Tuhan, padahal sebenarnya tidak memuji Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kitakah itu? Sayakah itu? Apakah saya melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang kelihatannya rohani? Orang memuji saya luar biasa ya. Dulu aku melihat kamu dengan sekarang berbeda ya. Kamu dulu jahat, sekarang baik. Tapi sebenarnya kita sedang menertawakan orang itu. Tertipu dia, ngeri ya. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat kondisi seorang yang bermain-main dengan Tuhan, pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Dia selalu ingat dosa lama. Dia selalu menyesal, kenapa aku jadi Kristen, kenapa aku jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Menyesal dia, ingat orang Israel, ini kan orang Israel pada waktu dibebaskan oleh Musa. Musa dengan relasi dengan Tuhan begitu luar biasa, begitu erat. Tapi pada waktu Musa sudah membawa Israel keluar dari Mesir, pada waktu Israel melihat tantangan, melihat jalan buntu di depan, melihat tidak ada jalan keluar, ke belakang pun melihat orang Mesir, maka mereka berpikir, kau mau membunuh kami di sini, sudah lebih bagus kami ada di Mesir. Kenapa kau membawa kami ke sini? Mulai menyalahkan Musa, mulai menyalahkan Tuhan. Kita kadang seperti itu. Pada waktu kita di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, oh haleluya, puji Tuhan, senang. Tapi pada waktu mengalami tantangan, jalan buntu, tidak ada jalan keluar bahkan. Maka kita mulai berpikir penyesalan. Kita mulai berpikir, untuk apa aku seperti ini? Untuk apa aku ada dalam kekristenan yang serba diatur semuanya. Tidak ada kebebasan. Semua serba diatur, untuk apa? Lebih baik aku hidup seperti dulu. Bebas. Sesuka hatiku mau buat apa? Itu model orang Kristen KTP. Itu model orang Kristen tidak ada pertobatan.
hanya di awal saja terlihat nangis, terlihat bertobat, tapi sebenarnya tidak ada pertobatan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merenungkan bagian ini secara serius, secara sungguh-sungguh. Kalau kita ada dalam kondisi seorang yang bermain-main dengan Tuhan, mari kita datang sama Tuhan. Ampuni sikap bermain-mainku denganmu Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Anak-anak muda, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau engkau bertobatlah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, supaya anak-anak muda sungguh-sungguh hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh Tuhan tidak akan berkati. Kita melihat dalam bagian ini, jangan lengah. Mari kita menjadi orang Kristen yang tetap berdiri seperti nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu jerih payahmu tidak sia-sia. Di tengah-tengah kota yang begitu besar Korintus, di tengah-tengah pergumulan yang begitu kompleks, Paulus memberikan semangat kepada jemaat di Korintus. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saya berdoa biarlah jemaat Tuhan sekalian, GPI Gloria, mari kita terus berdiri teguh di dalam Kristus. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami sampai sekarang, COVID-19, mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, jangan lengah. Kita terus pererat hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa-doa, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing pribadi kita. Mari kita kerjakan semuanya itu. Jerih payah jemaat Tuhan, tidak sia-sia. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dia senantiasa memberkati kita. Dia senantiasa mendapati kita menjadi orang Kristen. Jemaat Tuhan yang setia. Yang akan dilimpahi berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dapat kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Kami berterima kasih Engkau menasihati kami, Engkau mengingatkan kami, supaya kami jangan lengah. Supaya kami selalu belajar tentang kebenaran firman-Mu. Setan tidak pernah berdiam. Dia selalu mengintip, dia selalu melihat, dia selalu mencari kesempatan yang tepat untuk memperdaya kami, untuk menipu, mempengaruhi kami sehingga kami tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami Tuhan, tegur kami kalau kami menjadi orang Kristen yang pura-pura bertobat. Tegur kami Tuhan kalau kami menjadi orang Kristen yang sekarang bertobat, besok kami hidup lagi dalam dosa. Tuhan Yesus tolonglah kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah kami kedapatan teguh, kuat, tidak lengah. Dan nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami sebagai jemaat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.